A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba menggunakan feature di SIM bisnis Adiwidya, di SIM bisnis rumah sakit untuk mengetahui tentang salah satu problem ya, mungkin sering dialami oleh direktur rumah sakit, manajemen rumah sakit ataupun pemilik rumah sakit, kecurigaan atau pertanyaan atau kebingungan apakah uang kita itu hilang atau tidak di dalam laporan keuangan yang bagus. Ketika rumah sakit itu sudah maju, sudah mulai jalan, sudah mulai tidak defisit, laporan keuangannya mulai bagus, atau memang rumah sakitnya sudah jalan lama, kemudian sudah berkembang, kemudian tetapi stuck. Nah, di sana di antara para pihak, dalam kasus ini adalah pemilik mungkin dengan manajemennya atau dengan direktur rumah sakitnya, ini ada salah persepsi atau beda persepsi tentang laporan keuangan, tentang angka-angka tersebut ya. Jadi laporan keuangannya dilaporkan itu bagus, profitnya segini, profitnya surplus segini, tetapi kok duitnya tidak ada, duitnya rekeningnya di mana, tidak ada, ini nyangkut di mana. Wah, jangan-jangan korupsi, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan ini hanya tipu muslihat, laporannya dibagusin atau laporannya di markup, laporannya dibuat-buat sehingga demi mempertahankan posisi atau jabatannya si pengelola, mungkin ya direktur tersebut itu membuat laporan keuangan ini jadi bagus, atau memang ada kepentingan dari pemilik membuat laporan ini bagus atau jelek. Sebenarnya duitnya ada tapi laporannya jelek, atau sebenarnya duitnya itu tidak ada tapi laporannya bagus ya. Jadi laporannya bagus tetapi uangnya sebenarnya tidak ada. Nah, kita akan menggunakan SIM bisnis dari Adiwidya, SIM bisnis rumah sakit, untuk memahami, membuat paham bahwa ini uangnya tuh lari kemana. Ini adalah SIM bisnis rumah sakit dari Adiwidya. Jadi sekali lagi ini bukan SIM RS. SIM RS rumah sakit itu fokusnya kepada pasien, kepada operasional, kepada pencatatannya. Kalau SIM bisnis rumah sakit fokusnya adalah untuk mencapai target profitabilitas dari manajemen. Jadi membantu untuk manajemen mencapai financial performance-nya, target-target profitnya seperti membalikkan defisit menjadi profitable, kemudian meningkatkan, mengoptimalkan profit lebih jauh, kemudian mengetahui di mana saja ada kebocoran-kebocoran dan sebagainya. Kita langsung masuk. Di dalam SIM bisnis ini nanti buka di dashboard, kemudian nanti diambil untuk analytical tool dashboardnya. Ini adalah bisnis intelijensi dari Adiwidya. Jadi sangat pintar, insya Allah. Ini di dalamnya ada AI yang sudah kita timing dan fokusnya kepada healthcare, kepada rumah sakit, kepada bisnisnya. Ya, tujuannya di sana. Nanti buka yang di sini, quality of earning ratio analysis. Tampilannya akan seperti ini, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada pilihan rumah sakit sebagai mitra BPJS Kesehatan dan non BPJS Kesehatan. Rumah sakitnya swasta ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jika mitra BPJS Kesehatan, kita klik yang di sini. Nah, kemudian kita bisa memasukkan, menginput data-data dari laporan keuangan kita real. Yang pertama dari income statement atau dari laporan laba rugi kita, dan yang kedua dari cash flow adjustment. Ini dari laporan arus kas kita ya, dari cash flow statement kita. Ini periodenya bisa per tahun, bisa per bulan, bisa satu semester dan sebagainya, tetapi harus konsisten. Jika di atas di sini 1 tahun per 1 tahun, maka di bawahnya juga per 1 tahun. Jika per bulan, maka di bawahnya juga per bulan. Nah, kita contohkan per bulan ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Total revenue kita dari laporan laba rugi berapa? Ini contoh saja 4 miliar. Contoh 4 miliar per bulan, kemudian laba bersihnya berapa? Contoh laba bersihnya 800 juta. 800 juta. Nah, cash flow adjustment di sini ini adalah topik atau inti dari kebingungan ya, kebingungan atau miskomunikasi atau mispersepsi. Saya menemukan ini banyak pemilik rumah sakit under kompetensi ya. Ada juga direktur atau pengelola yang memang under kompetensi masalah financial statement ya, masalah laporan keuangan. Jadi tidak bisa membedakan accrual dan cash basis. Jadi di bayangannya mereka adalah accrual ya sama dengan cash basis, berbeda, completely different, sangat berbeda. Accrual itu pengakuan kita baik
cash atau penerimaan ya atau pemasukan baik yang sudah di tangan ataupun yang belum. Makanya ada istilah namanya piutang. Piutang ini kita belum terima, tetapi itu adalah pendapatan kita ya. Piutang itu lawannya dari hutang. Ini yang membuat miskonsepsi di sini, yang membuat perbedaan pendapat itu di sini. Ya, jadi dikiranya begini dan begitu karena faktor dasarnya adalah tidak bisa membedakan, tidak bisa bingung, accrual sama cash basis itu bingung. Nah, itu adalah root cause atau masalah sumber utama yang saya pahami ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Karena entah pemiliknya, entah pengelola direktur ini nggak paham accrual basis, cash basis itu apa, accrual basis apa, cash basis itu apa. Ini yang membuat uang itu hilang. Nyangkut di mana, kemudian ada di mana. Jadi laporan laba rugi yang dibuat oleh teman-teman accounting, oleh anak buah Anda, Bapak Ibu, itu sudah real. Karena memang sekolahnya mengajarkan apa itu accrual, apa itu cash basis. Jadi tidak mungkin mereka tidak mencatat apa yang memang hak kita, apa yang memang milik kita, walaupun belum kita pegang, ya teman-teman. Jadi jangan seperti manajemen warung kelontongan, dapatnya segini laporan accrual ya utuh dapatnya cashnya sebegini. Jadi accrual sama dengan cash basis. Itu mohon maaf suatu kebodohan yang paling hakiki. Jadi tolong dihilangkan, tolong dipahami betul bahwa memang accounting itu sekolahnya ada namanya accrual, ada namanya cash basis, karena tidak bisa membaca laporan sehingga pikirannya itu jadi rendah dan sebagainya. Nah, padahal dia hilangnya di mana? Apakah memang ada depresiasi di sana? Ini depresiasinya semakin tinggi ya tentu saja akan semakin hilang uangnya, karena memang uangnya itu sudah diplotkan buat depresiasi. Termasuk kenaikan hutang. Kalau hutang misalkan dana talangan ya, cut off-nya itu kan di tanggal 30, sedangkan dana talangan itu masuk, itu akan dibayar oleh di bulan selanjutnya pencairan BPJS. Nah, itu kan laporan di laba ruginya akan berkurang. Kenapa? Hutangnya sudah dianggap duluan, hutangnya sudah dicatat duluan di depan, sedangkan itu bisa dibayarkan oleh pencairannya dari BPJS. Kadang rumah sakit misalkan cash flow-nya kurang baik, dia menggunakan dana talangan dulu atau seperti uang DP lah, cuman lebih besar ketika kita menggunakan dana talangan dari bank dan sebagainya. Ini pun akan mempengaruhi. Nah, seperti itu akan hilang, akan berkurang banyak. Misalkan punya hutangnya berapa? Hutangnya punya 1 miliar. Dana talangan di depan, di potongan cut off-nya ya, di potongan cut off-nya tersebut, ya laba bersihnya akan berkurang, hutangnya berkurang ini, kenaikan hutangnya. Termasuk kenaikan piutang kita. Piutang kemana? Nyangkut di mana? Di BPJS. Contohnya di BPJS kita. Nah, uang itu kan akan hilang. Kita klaimnya berapa, yang menjadi pending berapa, yang menjadi dispute berapa, yang jadi record berapa, recording dan sebagainya. Jadi turun uangnya. Itu harus dipahami kenapa uang itu akan hangus, hilang mungkin sepertiganya atau setengahnya atau seperempatnya tuh hilang di BPJS tersebut. Pertama klaimnya turun berapa? Turun 20%. Kemudian turun lagi dari 20% yang pendingan itu hilang setengahnya atau hilang seperdelapannya dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi. Cashnya malah minus di sini kalau misalkan memang hutangnya terlalu banyak. Ya ini mau tidak mau faktanya memang seperti itu ketika kita bekerja sama dengan BPJS sekarang. Karena BPJS mempunyai mekanisme, mempunyai klaim, mempunyai prosedurnya sendiri bahwa oh klaim ini tidak layak, ini harus pending administrasi, ini pending klinis dan sebagainya. Termasuk inventory juga akan menghilangkan uang kas kita yang diterima realnya. Kenapa? Inventory naik ya otomatis akan berkurang uang kasnya, ini akan hilang seperti itu. Nah, 4 faktor inilah yang menjadi sumber dalam tanda kutip kebodohan atau miskomunikasi yang terjadi. Jadi uang saya kemana? Uang saya hilang, sedangkan uangnya ya hilang ke sini, depresiasi, kenaikan hutang, kenaikan piutang, atau kenaikan stok. Ya, stok dari inventory kita nyangkut aja di sini. Tidak mau, pokoknya obat ini harus ada, obat itu harus ada dan sebagainya. Obat ini harus ada, obat itu dan harus ada. Ya uangnya memang nyangkut di sana, di persediaannya. Jangan berharap ada uang sisa cashnya itu banyak. Seperti itu. Ya, ini harus dipahami teman-teman. Ketika kita sudah mengisi, Bapak Ibu sebagai pemilik ataupun Bapak Ibu sebagai direktur, sebagai pengelola harus tahu ini di mana uangnya itu hilang kemana. Laporannya bagus, laporannya ada uangnya, tapi uangnya nyangkut di mana? Ada di 4 faktor ini ya. Kita bisa menggunakan quality of earning ratio. Ini nama rasionya, setelah panjang lebar kita jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi, yang namanya financial ratio untuk quality of earning.
standarnya satu itu sudah sangat bagus. Jadi apa yang di laba rugi, yang di profit itu utuh dapat langsung jadi cash. Nah, saran saya jika memang ingin seperti itu pure satu, jadi 100% laporan laba ruginya berapa, cairnya segitu, mending rumah sakitnya menjadi non BPJS. Jadi langsung ke pasien-pasien yang private, yang umum, jadi bayarnya kan langsung out of pocket ya, free for service langsung dibayarkan. Atau memang asuransi swasta yang memang bayarnya jelas segitu, bayar segitu ya tagihannya segitu, bayarnya segitu sesuai dengan apa yang diklaimkan. Itu saran saya. Nah, ketika kita lapornya seperti ini berapa, ini kritikal memang. Kenapa laba bersihnya berapa, arus kasnya berapa, karena nyangkut di sini ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ini operating cash flow-nya kita dapatnya segini, 200 juta defisit dari 600 miliar ini dari per tahun ya Bapak Ibu, labanya tuh besar sekali. Nah, kemudian SIM bisnis ini akan insya Allah akan secara pintar mengenerate apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini. Jadi tidak hanya tahu sebagai analisis, kemudian sumber masalahnya di mana, bottleneck-nya di mana, root cause-nya di mana, juga insya Allah akan memberikan solusinya bagaimana agar meningkatkan arus kas ini. Ya, cara mudahnya itu adalah ya tinggal diturunkan saja ini yang minus dinaikkan yang ini ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, tetapi tidak semudah itu. Ini ada detailingnya ya Bapak Ibu. Namanya adalah kalau di kasus ini liquidity crunch ya, ini serius sekali dengan rasio QoE-nya itu hanya 0,25, operating cash flow-nya sedikit, dan ini artinya artificial profitnya itu hanya artificial. Ini eksekutif diagnosisnya, ini deep dive akar masalahnya di mana, di ER. Misalkan memang dari BPJS itu sudah tidak bisa diapa-apakan, kita harus membuat sumber pendapatan baru dari non BPJS. Tentu saja layanannya mungkin tidak semuanya, tetapi ada 1-2 layanan yang memang diunggulkan di non BPJS kesehatan. Ini penilaian kualitas labanya sangat rendah ya. Ini strategic action plan-nya, jadi short term-nya bagaimana, kemudian mid term-nya bagaimana, long term-nya bagaimana. Jadi strategiknya dari untuk yang waktu singkat ini yang segera, kemudian yang jangka menengah dan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya ya teman-teman Bapak Ibu. Jadi insya Allah bisa komprehensif, bisa luas sekali, bisa insya Allah bisa menyelesaikan apa yang terjadi untuk topik quality of earning ratio analysis kita. Jadi